Terus dia bilang lagi, yang bisa melakukan itu hanya polisi. Gilda nggak? Oh, mereka nggak punya hak maksudnya. Jadi hukum di sana tuh katanya seperti itu. Jadi pemainnya lu maling nih, lu salah kita gebukin, kita yang kena. Oh, jadi memang ada prosedurnya jadi gitu. memang ini buat pengalaman semua. Iya. Ketika kita mau datang ke negara yang kita tuju, kita harus tahu juga hukum yang berlaku di sana seperti apa daripada nanti kita yang salah ya kan. Ya udah kita ikutin. Terus akhirnya aku cari tahu apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan kalian semua penonton apa kabarnya? Baik ya. Jadi asal Anda tahu ya, hari ini saya menggantikan host yang tidak terlalu terkenal itu, ya kan? Ya kan? Yang bias kasih alias biasa aja. Pantes. Tadi di ruang tamu banyak banget laler, ada dia. Ma, aku tanya, Mama kan acaranya banyak tuh. Orang kaya iye. Ini masih kurang juga emang sama acara-acara makan ngambil kerjaan orang. Syukur. Gue kan habis kehilangan dutrek ya kan. Lumayan lah buat nambah-nambahin kekurangan ya gak sih? Itu gimana ceritanya? Yang mana? Tadi katanya kan kurang tuh. Ini dutrek Dutreknya Eke. hilang. Jadi tuh bulan lalu. Kok mati lampu? Kok metong sih lampunya? Ih, lu mah ya rumah lu ya. Ih. Saya Anwar udah mau bangkrut ya, Wak. Gak bisa bayar listrik. Apa kabar? Udah lama gak ketemu, ya ampun Anwar bagus deh bajunya belang-belang. Oh, yang belang emang lebih enak. Mama tuh sama Bang. Enggak, tunggu. Gue gak ngerti deh kenapa teman-teman gue ini makin kesini makin lemes. Yang enggak dong. Kebanyakan kerjaan. Kerjaan ya. Ini udah lama gak ketemu ya? Udah lama banget. Udah lama banget. Dia tuh kapan hari ya, WA aku tiba-tiba gini. Teh, lagi di rumah enggak? Oh maaf ya, dia mau mampir ke rumah gue sementara kalau janjian sama cewek-cewek sibuk ini harus 3 bulan sebelumnya. Oh. Mana? Kita yang tadi Yang pas mana sempet sih? kepotong mati lampu kan yang dutreknya hilang. benar. Tahu nggak dutreknya hilang yang dia lagi rame banget? Jadi gini, aku tuh kan kemarin nganterin Salsa mau sekolah gitu kan. Di London. Di London, karena dia mau sekolah. Jadi kan aku bawa, sebenarnya mungkin orang suka berpikir gini, ngapain sih bawa cash gitu. Cuman kan sekarang gini, kita punya kredit card. Tapi kredit card kan sometimes suka ada masalah. Betul. Ada yang umpamanya tiba-tiba ngeliat barang bagus ekepan belalang, ya kan. Yang namanya ibu-ibu kan. Limitnya Habibah ya kan bisa aja. habis. Jadi ya udin lah gitu. Buat prepare, bewes lah tuh daler. Karena mata uang di sana kan pound sterling. Jadi gue yang bawa kemana, yang kita bawa kalau pergi-pergi tuh ya pound sterling gitu. Daler ini apa namanya ya untuk spare aja. Ya, Kalau ada apa-apa jaga-jaga. Makanya taruh di safety box di hotel. Makanya ditaruh di safety box di hotel. Hari pertama karena kita check in malam, berasa masih bersih, nggak kita minta bersihin gitu. Jadi aku taruh do not disturb di pintu. Ya, biar nggak diganggu. Biar nggak diganggu. Hari pertama gue polda, masuk ke kamar pulang. Masuk ke kamar, ke Lekmare itu safety box masih aman ya kan. Udin. Hari kedua waktu itu aku mau ngajakin Devano mau ke tempatnya Harry Potter itu loh. Terus udahlah aku minta dibersihin, dicopot lah tuh do not disturb ya kan. Udin. Hari itu Devano ulang tahun ke-17 tahun. 23 September, bad memories banget. Wow. Udah kan jam 5 kita balik hotel, mau mandi-mandi, mau dandan apalah segala macem. Dan ini lagi ngobrol-ngobrol. Begitu gue mau naruh barang kan mau ganti tas yang kecil aja, mau naruh barang lagi nih. Gitu buka, bersih. Ada kembalian 2000-an aja nggak Din?
koin-koin yang seribuan Tasnya perak. masih ada, pouchnya masih ada. Tasnya masih ada paspor juga karena kan kita kalau pergi ke sana Oh, kan iya, takut iya, ya. iya. Jadi paspor itu benar-benar yang kita copy dalam bentuk berwarna. Jadi kalau ada apa-apa paspor kita tetap ada di hotel gitu. Nah, jadi Itu buat yang belum tahu pengalaman. $15.000 itu kalau dirupiahkan saat ini sekitar 235 juta rupiah. Terus gue bilang gini, ya udah kita lapor security aja gitu kan. Kita ke bawah, Oke. lapor security. Akhirnya security-nya naik ke atas, dia bilang, gue bilang sama dia, gue yakin banget ini housekeeping. Terus dia bilang apa? Dia bilang, oke nanti kita investigasi besok karena si housekeepingnya ini sudah pulang. Yang lo lakukan waktu itu adalah posting ke sosial media kalau nggak salah ya? Belum Oh, dulu, belum dulu. Besok nunggu besok Saya dulu. masih nunggu. Oke, gue bilang oke, kita masih menunggu besok. Nunggu. Dia bilang kabar gini, dari mereka. besok itu pun si pegawainya masuknya jam 10. Terus gue bilang, oke, tapi kan saya ini di sini turis. Saya ada time Ada time waktu untuk limit jalan-jalan, ya bener, kan. bener. Tunggu punya tunggu, ke Polda sampai ke hotel lagi. Besoknya itu jam 12 malam. Nggak ada telepon, nggak ada kabar Nggak ada berita. email, nggak ada Minta apa-apa. adindut. Lagi sama security yang berbeda karena kepala security juga yang berbeda. Tapi lo lapor lagi. Iya, gue bilang gimana update-nya. Tapi dia sudah membawa satu carik itu tuh kertas gitu. Dia bilang, oke ibu ternyata memang iya housekeeping ini yang in charge kemarin ada 4 orang. 1 orang ini yang masuk kamar ibu dalam 30 menit 3 kali. Oke terus gue bilang mana anaknya? Anaknya nggak masuk hari ini. Kenapa lu nggak panggil? Gua Iya bilang bener gitu. juga. Karena ini orang Rumania. Bukan orang asli Bukan London. orang asli London. Terus dia bilang lagi, yang bisa melakukan itu hanya polisi. Gilda nggak? Oh mereka nggak punya hak maksudnya. Heeh. Jadi hukum di sana tuh katanya seperti itu. Jadi pemainnya lu maling nih, lu salah kita gebukin, kita yang kena. Oh, jadi Jadi dilindungi ya, memang ada jadi prosedurnya gitu. memang ini buat pengalaman semua. Iya, iya, iya. Ketika kita mau datang ke negara yang kita tuju, kita harus tahu juga hukum yang berlaku di sana seperti apa daripada nanti kita yang salah, Salah, ya kan. benar-benar. Ya udah kita ikutin. Terus akhirnya aku cari tahu apa namanya KBRI ya kan. Iya. Lapor lah Udahlah, akhirnya. laporlah, saya dapat alhamdulillahnya Pak Rizal sama staf Pak Rizal ini dubesnya di sana dan stafnya tuh sangat membantu. Terus akhirnya saya bilang malam kedua itu ya sama kepala security, oke kalau gitu saya mau ketemu manajer kamu. Ketemulah akhirnya Akhirnya bisa ketemu. manajernya itu turun ya kan turun. Dan lu tahu nggak sih hotel sebesar itu bintang 5 gitu ya. Terus kita tamunya kehilangan, kita nggak dipanggil ke ruangannya dia atau apa, ngomongnya di lobi. Gua sengaja aja gua sama Salsa ngomongnya kenceng. Terus dia langsung ngomong gini, kita bisa lebih ke tempat yang lebih private. Aduh dari tadi. Dari harusnya. tadi dong, iya Nggak ada kan? tiket Iya kan? lagi. Jengkel nggak? Kenceng malah sengaja iya. ya. Din sadar. Dah, nih terus udah kita pikir kan mau dibawa ke ruangannya dia Iya, ya. ternyata? Kita cuma dibawa kayak ke coffee shop, terus ada meja bulat gitu yang setiap meja tuh ada skat-skat. Laki gue udah mulai marah di situ. Iya. Laki gue udah mulai, oh this is your meeting room. It's nice katanya. Sambil gue udah tahu kan kalau laki gue udah jarang ngomong, sekalinya ngomong tuh udah. Iya, Dia akhirnya si manajer itu gak enak hati gimana gitu. Terus udahlah si Salsa ngebluff lagi kan. Anak gue tuh cucu loh, anak gue. Karena Inggrisnya bagus ya, jadi bisa komunikasi. Dia bilang gini, Tapi dia juga udah bisa debat. bisa debat karena gue ajarin si Devano pun gitu. Si Devano langsung ikut ngomong, oke sekarang gini aja deh, kapan duit mama saya balik? Si Devano langsung Iya, ngomong iya, gitu emang juga. intinya itu, Iya gitu intinya kan. itu Minta duit kan. balik. Terus gue bilang kalau enggak saya akan masukin sosial media. Dia minta tolong banget jangan dulu. Oke gue bilang kalau gitu gue akan balik tanggal 28. Saya masih memberikan kelonggaran kamu ya Iya. kan. Sekarang kamu Tapi dia tahu siapa lu? tadinya belum tahu. Si Salsa tuh kasih tahu, oh mama gue nih begini. Oke, Oh oke, mampus oke. gak? Iya. Orang sana nggak tahu Isdalia di Indonesia tuh kayak gimana. Aduh. Kalau Isdalia marah, kumisnya terbang. Udah kan? Orang sembarangan di Indonesia lu. Akhirnya terus gue cuma minta tolong anak-anak gue kan ya. Kayak Raffi, Ayu, Ruben, terus Ivan. Tolong lu posting ini dong gitu. Tapi lu gak usah nge-tag hotelnya dulu. Iya. Oke, posting aja dulu gitu. Udah posting dulu. Pas sosial media akhirnya mention ke hotel tersebut tuh kapan? Hari keberapa? Hari, Setelah obrolan pertama itu terjadi? Hari keempat. Hari keempat loh. Ya Hari Allah, udah lama keempat banget. itu pun nggak di tag gitu. Terus akhirnya si Pak Rizal bilang, udah Mbak Is pulang aja karena ini juga weekend. Nanti hari Senin kita akan datang ke sana gitu. Udah begitu gue pulang, di perjalanan pulang tuh gue transit Doha. Ada ini tuh DM dari hotel. Akhirnya kesebut hotelnya.
Dia benar-benar tahu. Dari Ya tadi kan? mau hotel tersebut. Ntar ditit ya. Gitu terus. Terus akhirnya dia bilang, saya banyak message masuk tapi saya nggak ngerti karena saya cuman agent hotel. Oh, karena Karena akhirnya dia kakak- netizen Indonesia Banyak. bersama. Dia nggak tahu orang Indonesia itu ya kan. Orang Indonesia itu maksudnya sangat helping ketika ada orang lain memang membutuhkan bantuan gitu. Dan baik banget, jadi saya juga mau berterima kasih sama anak-anak aku, teman-teman aku, terus sama netizen-netizen karena kalian akhirnya